Saya mesti pakai ekspresi, ini bajingan tolol. Supaya ada emosi saya tumbuh dan melekat untuk membackup gerakan yang mau demonstrasi kan. Kalian mau ngapain sih? Udahlah dia bajingan tolol. Itu demonya berhenti nanti. Kalau bilang lu gila lu itu bajingan tolol, kejar dia tuh. Kan itu maksudnya tuh. Jadi dalam situasi kepublikan saya memakai ekspresi itu. Jadi pilihan kalimat saya itu sesuai dengan keadaan di situ. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Memulai satu tradisi yang bagus untuk menyelesaikan perselisihan pikiran dengan pikiran, bukan dengan peralatan hukum. Itu poin di dalam demokrasi. Artinya semakin banyak aturan hukum itu menunjukkan demokrasi tidak bekerja. Dengan kata lain, bila sesuatu bisa diselesaikan dengan pertukaran pikiran, untuk apa diajukan itu sebagai kasus? Itu dasar pertama untuk memulai satu evaluasi terhadap keadaan bangsa, keadaan bernegara kita. Terutama 2-3 hari terakhir ini dengan kasus Mahkamah Konstitusi itu. Di dalam soal yang menyangkut kasus saya itu ada di dalam media massa. Tapi saya anggap bahwa melaporkan saya itu adalah hak paling primer dari seorang warga negara atau setiap warga negara yang merasa ada sesuatu yang lalai untuk saya ucapkan. Atau lalai, kalau saya sebutkan dengan negatif, lalai untuk saya hormati, yaitu martabat presiden. Itu dasarnya. Sekarang tinggal kita persoalkan apakah martabat presiden itu masuk dalam wilayah perbuatan melanggar hukum bila seseorang mengabaikan, denying tentang prinsip keutamaan itu. Jadi tetap saya kira itu poin yang bagus supaya kita sama-sama dapat mengerti masalah itu. Yang ketiga, poin ketiga, jadi poin pertama tadi tentang pentingnya demokrasi, deliberatif demokrasi mendahului pelaporan hukum. Yang kedua tentang kedudukan dari prinsip perbuatan melawan hukum di dalam kasus saya yang dianggap menghina presiden. Yang ketiga adalah hal yang mungkin kita sama-sama mengerti bahwa setiap keadaan akan dikondisikan sehingga pengkondisian itulah yang menjadi masalah tuh. Saya beri contoh secara cepat-cepat. Waktu saya mengucapkan bajingan tolol, ada kondisi yang masih meminta perhatian publik atau dieluk-elukan oleh publik bahwa Pak Jokowi punya legitimasi 82%. Saudara Ferdinand dari PDIP menarik gugatan saya dan menganggap bahwa saya mungkin benar. Jadi sebetulnya ada poin di situ yang sering kita sebut pacta sunt servanda, a pact must be served. Jadi perjanjian itu mesti dilakukan, tetapi dalam hukum perdata juga ada conditional, yaitu rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang semula diduga sebagai akibat dari melawan hukum itu sudah berubah. Nah, saya anggap bahwa sekarang ada perubahan, tapi tetap peristiwa ini menjadi pelajaran demokrasi. Yang salah dipakai di Indonesia, kalau kita pelajari genealogi dari istilah hate speech, itu berasal dari suatu kebiasaan di Eropa untuk tidak mengingatkan suatu peristiwa buruk yang terjadi sebelumnya. Jadi nggak ada hate speech tiba-tiba saya maki-maki Anda di sini, itu bukan hate speech. Hate speech terjadi karena ada alasan-alasan kultural, sara, ras di belakangnya. Anda menyebut perempuan bodoh. Di Amerika nggak ada soal. Karena dianggap kebebasan mengucapkan pikiran dengan menyebut perempuan bodoh itu tidak melanggar hukum. Konteksnya begitu tuh, karena dilindungi kebebasan berbicara. Kecuali sambil menyentuh ujung rambut perempuan itu, Anda kena pidana tuh. Itu batasnya. Di Eropa Anda sebut perempuan bodoh, itu mengingatkan peristiwa jauh sebelumnya, itu ketika ada witchcraft itu, nenek sihir. Ketika Eropa memburu perempuan-perempuan yang dianggap bermain-main dengan setan, padahal dia lagi memproduksi barang dari dalam rumah tangganya. Sehingga kurang lebih 150 sampai 300 ribu perempuan di Eropa itu tewas dibakar. Jadi mengatakan perempuan bodoh itu mengingatkan peristiwa di belakang yang jauh. Di mana ada pelecehan terhadap status perempuan. Jadi kita mesti bedakan, Indonesia ngaco itu. Saya udah pernah debat tuh di satu seminar. Bahwa kata hate speech itu hanya boleh bila di belakang kata itu ada peristiwa jauh di belakang yang menghina. Nah sekarang kata hate speech dipakai untuk setiap tindakan yang current. Padahal tuh baru tadi saya temui orang yang bilang, lu goblok lu. Itu bukan hate speech. Jadi hate speech ada peristiwa sejarah di belakangnya. Itu kritik saya pada istilah hate speech. Kalau pejabat negara ada di panggung perkawinan itu, lalu kita maki-maki dia itu pasti mengganggu perkawinan itu kan.
Jadi keadaan si pejabat negara ada di dalam situasi sitkom itu, saya menghina dia ketika dia gini, bego lu tuh, koruptor tuh, bajingan tolol tuh. Kacau situasi perkawinan itu. Karena itu peristiwa privat tuh. Maka saya dianggap menghina perkawinan itu tuh. Bahkan bukan sekedar menghina si kepala negara atau si pejabat, tapi di situ. Tapi kalau saya menghina dia di dalam urusan publik, bukan dalam perkawinan, tapi di dalam peristiwa dia mau buruh, maka itu hak saya tuh. Memakai kata yang kasar itu. Saya nggak mungkin bilang, aduh ini kok ada bajingan tolol. Saya mesti pakai ekspresi, ini bajingan tolol. Supaya ada emosi saya tumbuh dan melekat untuk membackup gerakan yang mau demonstrasi kan. Kalian mau ngapain sih? Udahlah dia bajingan tolol. Itu demonya berhenti nanti. Kau bilang, lu gila lu itu bajingan tolol, kejar dia tuh. Kan itu maksudnya tuh. Jadi dalam situasi kepublikan saya memakai ekspresi itu. Jadi pilihan kalimat saya itu sesuai dengan keadaan di situ. Nggak mungkin saya lakukan itu. Kalau misalnya Pak Jokowi dalam sebuah perkawinan, pasti saya akan hormati perkawinan itu. Bukan Pak Jokowi yang saya hormati. Perkawinan itu saya akan, peristiwa itu, acara itu saya hormati. Tetapi dalam acara demonstrasi buruh, ya saya mesti pakai kalimat yang setajam dan sekeras itu. Jadi bahwa sesuatu yang tidak melawan hukum, kemudian dijadikan norma melawan hukum itu. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Yang dulu melawan hukum, akhirnya tidak melawan hukum. Saya kasih contoh. Pak Prianto bilang 1919. Saya kasih contoh yang lebih jauh lagi itu. 1767. Perempuan di era Ratu Victoria, kalau dia mandi dan tidak pakai baju, walaupun kamar mandi sendiri, dia dihukum tuh. Karena dianggap mandi itu harus tertutup dari mata laki-laki. Tapi dia mandi sendiri, kamar mandinya gak ada yang lihat. Dibikin logika tuh. Bahwa Anda mandi, ada seorang pria melihat Anda, yaitu Tuhan itu. Maka dia dihukum itu. Itu yang namanya rahasia Ratu Victoria. Disebut Victoria Secret. Kelamin perempuan, payudara perempuan, itu adalah rahasia perempuan. Karena itu mesti ditutup. Kendati dia mandi di kamar mandinya sendiri. Perbuatan melawan hukum. 200 tahun kemudian, yang namanya Victoria Secret itu dijual di pasar Jatinegara, dijual di semua mall yang dalam bentuk merek celana dalam perempuan itu, bra and lingerie. Dan itu bukan lagi perbuatan melawan hukum. Jadi betul bahwa yang tadinya melawan hukum karena perubahan peradaban, dia bukan lagi melawan hukum. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Jadi saya kira mesti diambil relativitas itu tuh. Jadi kalau dibilang ya ada semacam kultur untuk jangan menghina presiden. Oh iya, nah saya mau memulai satu kultur alternatif supaya hinalah presiden kan. Jadi kalau menghina presiden hari ini melawan hukum, mungkin makin lama menghina itu bukan lagi perbuatan melawan hukum. Dan itu terjadi hari-hari ini. Semua rakyat Indonesia sebagian besar menghina Presiden Jokowi karena peristiwa Mahkamah Konstitusi. Jadi itu intinya itu. Terima kasih.